Ya, baik, kita jumpa lagi ya. Kita akan mulai kuliah kita. Masih kita membicarakan mengenai evaluasi proyek, ya. Masih juga kita akan mendiskusikan materi yang kemarin sudah saya sampaikan via WhatsApp materinya. Nah, kita akan dulu sedikit share. Ini saya minimize dulu. Oke, ya. Sekarang kita mulai agak sedikit detail membahas mengenai apa itu proyek ya. Kemarin sudah kita sebutkan sedikit. Oh ya, setelah ini saya minta ketua kelasnya mengumpulkan ya, kelompoknya ke email saya. Setelah ini saya akan berikan emailnya. Nanti saya minta Anda mengumpulkan kelompoknya karena anggota-anggotanya. Baik. Jadi sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya gitu, bahwa yang disebut sebagai sebuah proyek itu merupakan suatu kegiatan atau usaha yang sifatnya temporary, atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai temporary endeavor. Karena dia sifatnya temporary, maka pasti ada start and finish. Ada mulai dan ada selesainya. Nah, proyek ini biasanya juga ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya khusus, baik itu sifatnya produk maupun jasa. Jadi proyek ini tidak harus menghasilkan produk. Contoh proyek yang menghasilkan produk seperti apa? Pembangunan gedung, pembuatan produk baru, pembuatan kendaraan, pembuatan produk misalkan kecantikan, make up, kemudian produk seperti misalnya makanan dalam kaleng, atau misalkan snack, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu proyek yang menghasilkan produk. Tapi ada juga proyek yang menghasilkan sebuah jasa. Contohnya apa? Seminar, kemudian pameran, kemudian misalnya kegiatan-kegiatan seperti saya kasih contoh kemarin, kalau Anda menjadi panitia pernikahan keluarga Anda, itu juga merupakan contoh proyek yang menghasilkan sebuah jasa. Yang intinya hasil-hasil itu adalah hasil-hasil yang unik, bukan hasil-hasil yang bersifat rutin. Nah, jadi kalau kita bicara itu, maka setidaknya ada 3 karakteristik, ada 3 kriteria yang harus kita pahami kalau kita bicara proyek. Yang pertama adalah bersifat sementara atau temporary, jadi harus ada start and finish. Yang kedua, tujuannya bersifat tertentu atau unik, bukan sifat yang rutin. Jadi ada yang disebut dengan elaborasi progresif atau perubahan. Apa maksudnya elaborasi progresif atau perubahan? Kita ambil satu contoh. Waktu misalnya Anda melaksanakan kegiatan seminar. Anda punya kegiatan seminar nasional, jadi panitia. Gitu. Nah, pertama tentu Anda membuat proposal. Dari proposal itu ditentukan temanya ini, pembicaranya ini, waktunya ini, tempatnya di sana, dan lain sebagainya, sponsornya ini, dan sebagainya. Nanti itu semakin mendekati acara, hari H, pasti banyak yang berubah. Misalnya, bisa jadi misalnya dari 3 narasumber yang 1 nggak bisa, harus ada pengganti, digantilah narasumbernya. Ya, misalnya. Terus yang lain misalnya masalah tempat. Karena tempatnya waktu pada saat bersamaan, karena kita minjem di kampus yang gratis, tempat itu digunakan untuk acara yang lebih penting oleh pihak kampus. Kita harus geser ke tempat lain. Nah, caranya tempatnya. Kemudian juga misalnya, sudah direncanakan kita akan pakai konsumsi yang prasmanan. Tetapi karena pendaftarnya sedikit, kita ganti jadi pakai lunchbox misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan itulah yang kemudian disebut sebagai elaborasi progresif. Selalu ada penyesuaian sebuah proyek itu dalam implementasi. Karena banyak hal ketika dalam perencanaan belum masuk dalam lingkup perencanaan. Lalu bagaimana Pak untuk proyek-proyek seperti misalkan membangun jembatan, gedung? Sama. Kita membangun gedung itu dimulai dengan gambar 2 dimensi, 3 dimensi.
skillnya mesti ada perbedaan sedikit. Kenapa? Karena waktu kita menggambar, kita belum lihat tempat aslinya. Begitu tempat aslinya nggak mungkin begitu, harus ada revisi, harus ada perubahan. Dalam sebuah proyek, perubahan-perubahan ini selalu terus ada, ya sampai menjelang hari H. Ya, even itu untuk kegiatan proyek seperti yang tadi saya sampaikan, panitia pernikahan. Tamu, daftar namanya bisa berubah-ubah tuh sampai final, atau minimal sampai seragamnya dipesan. Sebelum seragamnya dipesan masih bisa berubah. Daftar menu sebelum Anda fix kan masih bisa berubah. Ya, kan gitu. Daftar nama penghulunya bisa berubah. Yang penting penghulu sah. Kenapa? Karena itu dia dari KUA-nya menugaskan siapa. Jadi hal ini yang disebut sebagai elaborasi progresif, sehingga wajar dalam proyek itu selalu ada perubahan-perubahan di tengah jalan. Yang penting perubahan-perubahan itu tidak mengganggu fungsi utama, tidak mengganggu tujuan utama dari proyek itu. Dan perubahan-perubahan itu merupakan perubahan-perubahan yang disetujui oleh stakeholder. Jadi bukan semau sendiri. Intinya begitu. Jadi kalau Anda juga mau mengadakan seperti proyek ada acara event, seminar atau apa, ada perubahan narasumber, ada perubahan apa, enggak apa-apa, sepanjang itu disepakati oleh semua stakeholder. Stakeholder itu siapa? Stakeholder itu adalah semua pihak yang berkepentingan dari proyek tersebut. Untuk proyek seminar di prodi siapa stakeholdernya? Ya para dosen, mahasiswa, panitia, kaprodi itu merupakan stakeholder. Jadi pada prinsipnya perubahan-perubahan itu dimungkinkan sepanjang adanya SOP perubahan. Ini yang disebut dengan istilahnya adalah change management, atau yang disebut juga dengan disebutnya adalah change control management, pengendalian perubahan. Oke. Nah, kemarin disebutkan sebuah proyek dikatakan sukses apabila setidaknya ada 3 kriteria yang kita gunakan untuk menentukan apakah proyek itu sukses apa tidak. Yang pertama kemarin disebut adalah BMW kan, biaya, mutu, dan waktu, atau time, cost, and quality. Tambahin satu lagi S, yaitu scope. Nah, sekarang kita lihat definisinya apa. Kalau tadi kan definisi proyek. Proyek itu merupakan sebuah kegiatan atau usaha-usaha yang sifatnya itu adalah sementara, temporary, memiliki tujuan yang unik, ya, memiliki resource yang lebih banyak dari yang reguler, dan ada suatu kejadian yang disebut dengan elaborasi progres. Jadi ada 3. Temporary, kemudian tujuan yang unik, dan elaborasi progres. Itu adalah proyek. Nah, sekarang apa yang disebut dengan manajemen proyek? Nah, apa yang disebut dengan manajemen proyek? Oke. Nah, ada satu definisi yang menyampaikan bahwa pengelolaan proyek merupakan gabungan dari banyak disiplin bidang ilmu, sehingga manajemen proyek ini tidak bisa dikategorikan sebagai disiplin bidang ilmu tertentu saja. Ya, karena hampir di semua bidang ilmu ada proyeknya. Anda yang bekerja di perbankan ada proyeknya. Apa proyeknya? Launching produk asuransi syariah yang baru, itu juga proyek. Gitu. Yang di manufaktur, yang bekerja di pabrik, orang-orang teknik, ada juga proyek pengembangan produk Toyota Avanza. Yang di bagian retail, pengembangan packaging produk dalam kaleng. Banyak sekali. Kemudian orang yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata ada proyek, ada dong. Kita ada campaign. Apa campaign? Campaignnya misalkan tajuknya adalah wisata green tourism, halal tourism. Nah, misalkan gitu. Kita buat campaign, kita buat kampanye, kita buat event untuk menggalakkan bagaimana green tourism dan halal tourism. Itu juga merupakan satu kegiatan proyek. Jadi pada prinsipnya proyek ini bisa masuk ke semua disiplin ilmu. Tetapi dalam pengelolaannya memang memerlukan keahlian beberapa hal yang kita perlu mempelajarinya. Nah, selain kategori 3 tadi, yaitu BMW, daya, waktu, dan mutu, apalagi sih yang sebenarnya menjadi kriteria yang harus kita perhatikan dalam pengelolaan proyek?
Nah, di sini ada scope atau S. Scope itu apa? What include, what doesn't include. Itu masuk dalam lingkup proyek apa tidak? Kalau kita buat rumah, bikin tamannya itu masuk yang harus dikerjain apa tidak? Kalau kita bikin gedung fakultas PEPI, kira-kira masalah parkirannya itu bagian dari proyek bukan? Furniturnya bagian dari proyek bukan? Gedungnya iya, tapi furniturnya, nah, tamannya itu kita harus tentukan. Tentukan itu maksudnya dari proposal awal harus jelas. Mana yang merupakan lingkup dari proyek, mana yang tidak. Sama juga dengan kalau Anda melakukan kegiatan di panitia seminar. Apa yang menjadi topik atau menjadi pokok tugas Anda sebagai panitia seminar? Mencari narasumber, menjemput narasumber, mencari sponsor, atau apa yang lain? Misalnya, memasak untuk konsumsi, oh tidak, kita pakai catering pan, nah, itu scope. Tapi kan kalau mohon maaf, kalau di perkampungan, di desa-desa, namanya kita hajatan, masih ada yang dimasak sendiri oleh keluarga makanannya yang disebut banyu mili itu kalau di Jawa. Banyu mili itu bisa 3-4 hari acaranya, datang kapan saja, selalu ada makanan yang disiapkan. Dia masak sendiri. Jadi intinya, ada satu parameter lagi, scope itu adalah lingkup. Kalau kita bangun kampus UIN, di Pajangan mau bangun berapa gedung. Itu satu lingkup, berapa gedung. Bangun gedungnya aja apa sama jalan dari dalam kampusnya. Jalannya aja apa sama tamannya, sama tempat parkirnya. Sudah tempat parkirnya saja sambil digaris-garisin, Mbak. Sudah digaris-garisin pakai lampu taman atau tidak. Terus, berapa? Itu harus kita tentukan dari awal. Supaya apa? Supaya memudahkan kita dalam menentukan apakah proyek kita ini bisa mencapai target atau sasaran scope atau tidak. Waktu jelas ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Tujuannya tentu tidak adanya kemoloran waktu. Karena proyek itu biasanya yang paling sering terjadi membuat proyek ini tidak sukses atau gagal. Yang pertama, itu keterlambatan proyek atau waktunya molor. Yang kedua adalah pembengkakan biaya. Biayanya membengkak. Yang ketiga, mutu atau kualitas hasilnya tidak memenuhi standar. Nah, 3 ini. Jadi sebutnya BMW. Biaya, mutu, dan waktu. Oke. Nah, berikutnya biaya. Jangan sampai beda dari RAB. Kalau misalkan lebih dari RAB, maksimal berapa persen dong? Ya, kalau seminar Anda bicara uang 40, 30, 20 juta, mungkin nggak terlalu banyak. Kalau Anda bicara proyek seperti gedung Febi begitu, yang nilainya hampir 80 miliar, kalau molor 5% saja sudah berapa? Sudah 4 miliar berarti. Itu bukan uang yang sedikit. Ya. Nah, kemudian yang disebut dengan kualitas standar. Kita membicarakan bagaimana proyek itu dinilai kualitasnya. Sekarang saya coba ambil contoh. Kualitas itu apa toh? Nah, nanti kita bicara itu pas materinya ya, pas bahas masalah kualitas. Tapi intinya kita mau memastikan apakah proyek yang kita lakukan ini memenuhi dengan standar kualitas. Seperti apa proyek yang dikatakan kualitasnya baik? Baik itu artinya prosesnya bagus, output-nya juga bagus. Jadi ada bagus secara kualitas dari output-nya dan ada bagus kualitas dari pengelolaannya atau dari prosesnya. Selanjutnya adalah sumber daya atau resource. Resource untuk proyek ini apa? Resource yang paling harus kita miliki tentu adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kedua tentunya adalah finansial. Yang ketiga tentunya adalah informasi dan waktu. Nah, ini nanti kita bicara juga. Kemudian ada yang disebut dengan risk atau risiko proyek. There are no project without risk. Tidak ada proyek tanpa risiko, selalu ada risiko. Dan ketika risiko itu ada, apakah kita sudah menyusun contingency plan? Kalau begini, maka kita harus begitu. Kalau tidak seperti itu, kita harus bagaimana? Kita selalu harus ada alternatif plan, perencanaan alternatif apabila rencana yang sudah kita buat tidak sesuai dengan apa yang sudah kita perkirakan sebelumnya. Nah, gitu kan? Jadinya ini yang disebut dengan manajemen risiko. Nanti kita belajar lebih. Oke. Nah,
Selanjutnya ada yang disebut sebagai project owner atau PO, ada yang disebut sebagai PM atau project manager. What is the difference between PO and PM? Project owner itu adalah orang yang sponsori proyek. Nah, jadi kalau misalnya UIN, Sunan Kalijaga, buat gedung Fakultas FEBI, siapa project owner-nya? Yang ngasih duit, yaitu siapa? Kementerian Keuangan melalui SBSN. Nah, itu project owner. Lalu project manajernya siapa? Orang yang ditunjuk oleh UIN untuk mengelola project itu. Kira-kira begitu. Atau bukan orang lah, tapi suatu tim mengelola. Sama misalkan saya di proyek, saya di perusahaan, lalu saya bilang, saya mau buat pengembangan produk atau packaging untuk apa? Untuk gula, supaya gula packagingnya bagus. Nah, saya akan biayai. Saya akan beri dana 100 juta untuk melakukan development, pengembangan packaging untuk produk gula. Supaya apa? Supaya harga jualnya bisa meningkat dan profit perusahaan bisa naik. Saya buat tim, itulah yang disebut project manager atau project management. Pimpinan timnya disebut sebagai project manager, yang lainnya disebut sebagai project member. Ya. Nah, saya sebagai project owner. Artinya, si project manager itu harus bertanggung jawab kepada saya. Anda sebagai perwakilan dari mahasiswa mengadakan acara jurusan atau prodi berupa seminar. Project owner-nya siapa? Prodi dong yang ngasih duit. Nah, Anda kasih ketua panitia itu project manager. Jadi project manager itu adalah orang yang bertanggung jawab pada project owner. Project owner itu adalah orang yang mengesahkan dan menyediakan anggaran atau resources untuk project. Sedangkan project manager atau project management itu adalah tim ya, yang bertugas untuk melaksanakan project itu. Grup ini disebut sebagai project management, sedangkan pimpinannya disebut sebagai project manager. Oke, istilah-istilah itu dulu ya yang harus dipahami oleh kita semua. Saya lanjutkan. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan, Anda unmute, langsung tanya aja. Saya dipotong-potong saja ya, saya nggak akan memberikan waktu khusus. Tapi Anda bisa memotong saja saya kapan saja ketika Anda mau. Oke. Nah, selanjutnya. Knowledge, skill set bahasa saya. Skill set atau kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang project manager atau project member. Skill set tahu ya, skill set itu adalah daftar kompetensi yang harus Anda miliki. Nah, sekarang kira-kira gini, kalau Anda sering main sepak bola, game sepak bola atau main sepak bola game ya, baik itu yang manajemen atau yang playing, back skill set-nya harus bagaimana? Tacklingnya harus bagus, power-nya harus bagus, kekuatannya strength, power, tapi strength, power-nya juga biasanya harus bagus. Kalau speed-nya bagus, lebih bagus, tapi jarak. Tapi kalau striker, yang pertama, speed, agile, kelincahan. Sekarang kita bicara, seorang project manager dan project member harus punya kemampuan apa? Skill set memiliki. Oke, kita lihat sekarang. Ingat, minggu kemarin ada saya kasih tugas, selain membuat kelompok, juga membaca e-book yang sudah saya sampaikan di WhatsApp group. Anda sudah baca bab 1, 2, 3. Kalau belum, mohon maaf, saya anggap salah sendiri. Ya, tapi Anda sudah baca. Suatu ketika akan saya cek. Kalau Anda nggak baca, maka Anda kehilangan nilai beberapa. Karena nggak mungkin Anda hanya mengikuti perkuliahan, hanya mendengarkan dari apa yang saya sampaikan. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada Anda semua sebagai mahasiswa, ya, terutama mahasiswa yang milenial, di FEBI, di UIN, begitu ya, yang akreditasinya sudah A, bahwa dosen itu bukan hanya memberikan suapan-suapan makanan kepada Anda. Tapi kita itu adalah memberikan cara bagaimana Anda belajar yang betul. Jadi kita tidak hanya memberikan ilmu, tetapi adalah the way you find the knowledge. Kita memberikan pengalaman dan pembelajaran bagaimana cara Anda bisa mendapatkan ilmu itu dengan sendirinya. Kenapa? Karena dosen sudah pernah melakukan itu jauh-jauh hari sebelum. Jadi tolong apa yang disampaikan oleh dosen itu Anda ikuti. Kalau dibilang harus baca buku ini, baca. Jangan sampai Anda jadi mahasiswa tapi nggak pernah baca buku. Nah, itu jelek banget. Jadi mahasiswa, jadi siswa, tapi nggak pernah baca buku. Nah, itu payah itu nanti. Kenapa? Karena nilai itu, kita lihat ya, saya sampaikan,
knowledge itu akan nempel di Anda. Pertama kali karena apa? Pertama kali itu karena tatap muka. Karena melihat. Jadi kalau Anda hanya mendengarkan tanpa melihat, atau Anda dengerin kuliah saya dengan mematikan video lalu Anda tiduran, gelelengan begitu, itu nggak sebagus kalau Anda melihat saya bicara. Ibaratnya kalau di kelas guru ngomong, Anda gelelengan tidur, itu sama yang mendengarkan. Ilmu itu paling banyak daya serapnya kalau dilihat. Itu sekitar 40%. Nah, yang nomor 2 baru mendengarkan. Ya, mendengarkan itu adalah 20%. Melihat itu mengikuti perkuliahan dan membaca. Selanjutnya baru exercise. Apa itu exercise? Anda melatih. Habis itu apa? Repetitif, diulang. Nah, itu semua Anda lakukan, baru Anda bisa memahami kompetensi yang harus Anda pahami. Kalau Anda hanya melihat pun tidak, membaca tidak, ya mohon maaf nanti kalau hasilnya kurang optimal. Oke. Itu terserah Anda. Ya. Anda mau baca, mau enggak, saya pokoknya memberikan ilmu, nanti saya menguji hasilnya apa, ya itulah hasil. Oke. Baik. Nah, ada 4 ya, ada 4 area yang harus Anda pahami. Yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan interpersonal skill. For being a manager, for being a project manager, the first competency that you have to acquire is not the knowledge but interpersonal skill. Kenapa? Karena dia akan mengelola banyak pihak. Dia mengelola anggotanya, dia harus berhubungan dengan project owner, dia harus berhubungan dengan stakeholder, di mana stakeholder itu kadang-kadang ada yang mendukung dia. Anda jadi Pemprov pembuatan jalan tol Jogja Solo. Itu yang Anda lakukan, Anda bukan yang bicara untuk teknis, Anda akan bicara dengan setiap camat, setiap kepala desa, ya kan, bicara dengan kontraktornya, bicara dengan tim untuk pembebasan lahan dari Badan Pertanahan Nasional. Anda juga akan berbicara dengan gubernur, gitu. Lalu menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk dengan para LSM yang menentang proyek itu. Itulah tugas project manager. Sehingga pertama, maka dia harus memiliki interpersonal skill, atau bahasa lainnya adalah communication skill. Ingat, di Indonesia, communicating is such luxurious things. Ya, banyak problem yang banyak hal yang bisa selesai hanya dengan komunikasi, dan banyak masalah yang timbul hanya gara-gara salah dalam komunikasi. Jadi interpersonal skills is very important. Dan itu hanya Anda bisa dapatkan kalau Anda sering bekerja sama dan berhubungan dengan orang lain, bukan menyendiri. Gitu. Bukan menyendiri. Ya, bersama orang lain. Berarti harus berkumpul. Kayak kalau masa pandemi bukan berkumpul, namanya berkomunikasi itu tidak harus berkumpul. Oke. Berikutnya adalah general management knowledge and skill. Kemampuan manajemen secara umum. Anda tahu manajemen kan planning, organizing, coordinating, evaluating. Itu Anda harus bisa memiliki. Anda harus memiliki kemampuan umum dari sebuah konsep manajemen pengelolaan suatu kegiatan dan organisasi. Berikutnya, understanding the project environment. Anda paham betul lingkungan stakeholder kepada siapa dan di mana Anda melakukan proyek itu. Kalau Anda sekarang melakukan proyek itu di tanah Papua, you have to know their culture. Bahwa mereka sangat terikat dengan budaya culture, tanah, hukum adat, dan semuanya. Anda harus paham, karena kalau Anda tidak bisa touch dengan lingkungan Anda, maka lingkungan Anda tidak akan mendukung proyek itu, malah menjadi salah satu penghambat. Ya, menjadi isu nanti akhirnya. Jadi you have to understand the project environment. Environment itu lingkungannya, stakeholder-nya. Stakeholder itu ingat, bukan hanya yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Dan yang tidak mendukung itu harus Anda perhatikan. Kenapa? Kalau enggak, dia bukan menjadi penghambat Anda. Dia akan mengadukan Anda ke polisi, dia akan memeras Anda, dia akan menulis di koran enak, akan ngancam pakai WA, dan semua harus dikelola dengan bijaksana. Yang terakhir, application area knowledge and standard regulations.
Nah, proyek itu Anda harus memahami secara teknis, baru yang terakhir. Kalau proyeknya bangunan, ya berarti pemimpin proyek dan anggota timnya harus paham tentang bangunan, kan begitu. Jadi kayak saya nih, teknik industri, kan di industri, maka kalau ada proyek-proyek di bidang industri, perancangan pabrik, perancangan produk baru, saya bisa, karena saya punya pengalaman yang ini, gitu kan? Punya pengalaman yang ini. Gitu. Jadi itu cocok. Jangan misalnya Anda di UIN mau buat gedung kampus 2 di Pajangan, kita nggak punya nih dosen-dosen teknik sipil teknik arsitek, terus gimana? Ya udah, kita kasih aja yang orang-orang agama gitu kan, MAG gitu kan, SAG MAG. Secara teori cocok nggak dengan teori ini? Enggak, kenapa? Karena SAG MAG dia tidak tahu mengenai masalah gedung. Walaupun singkatannya ya bagus, SAG MAG itu ya sarjana ahli gedung dan master ahli gedung. Gitu ya. Jadi kalau IAIN bikin gedung, Pimpronya orang Islamic Studies, lah itu sebenarnya secara ini tidak sesuai. Jadi harusnya bagaimana? Dia harus memiliki staff atau pendamping dari bidang ilmu yang sejenis. Jenis dengan proyeknya maksud saya. Ya, tidak seperti kalau proyeknya bangunan ya harus ahli bangunan. Proyek yang masalah rumah makan ya Anda harus ahli kuliner, nggak bisa dong Anda nggak ahli kuliner mau bikin rumah makan, harus paham gitu ya. Jadi kalau Anda mau buat suatu bisnis, misalkan Anda mau bisnis apa? Anda mau bisnis buat rumah makan, ya you have know the menu, you have know the taste, you have know the ingredients dan semuanya. Karena kalau nggak bisa Anda ngelola itu. Ya, Anda harus tahu application area, standar dan regulasi. Standarnya di restoran itu seperti apa, standarnya di bangunan itu seperti apa. Nah, itu semua Anda harus paham. Oke. Nah, kemudian 15 fungsi dari seorang manajer proyek. Oke. Ya, 15 fungsi dari seorang manajer proyek. Ya, yang pertama tentu adalah mendefinisikan ruang lingkup atau scope. Tadi saya sudah sampaikan. Ya, kemudian mengidentifikasi stakeholder. Stakeholder ini tadi saya sampaikan ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, tapi semua harus Anda perjuangkan. Nah, harus Anda kelola dengan baik supaya tidak menjadi penghambat. Para preman di kampung itu mendukung apa bukan? Bukan. Kalau dicuekin gimana? Kalau dicuekin ya nggak teli. Terus akhirnya gimana ya? Harus dibuatkan suatu kegiatan. Caranya bagaimana Pak? Ya caranya dilibatkan jadi keamanan aja di proyek. Tetapi bukan jadi pimpinan satpamnya, jadi anggota yang paling bawah. Gitu, jadi anggota yang paling bawah. Nah, tapi dia harus tunduk sama satpam di atasnya. Nah, caranya bagaimana? Kadang-kadang nih, mohon maaf, TNI, polisi kalau nggak dikasih kerjaan juga rewel nih kalau proyek gede. Akhirnya apa? Kita minta aja mereka untuk membina para seperti itu. Nah, jadi akhirnya si preman itu nggak bisa apa-apa karena di atasnya dia ada polisi atau TNI yang akan menjadi supervisor dari security-nya. Ya itu semua harus dikasih, tapi mereka senang, mereka dapat kerjaan, mereka dapat duit, mereka make money, gitu ya. Jadi harus paham lah situasi-situasi seperti itu. Snacknya, konsumsinya, makanannya jangan dari luar, dari pasangan kita. Nah, kayak gitu ya, itu suatu syarat stakeholder. Kemudian ada yang disebut pembuatan uraian pekerjaan atau WBS atau Work Breakdown Structure. Itu Anda menuliskan apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda jadi panitia seminar, Anda jadi panitia pernikahan, Anda tuliskan dari awal sampai akhir apa yang Anda kerjakan. Itu kita buat strukturnya supaya lebih mudah. Nanti kita akan bicara pada sebab itu. Dan seterusnya. Ya, ini beberapa pekerjaan yang harus diperhatikan oleh seorang project manager. Oke, di sini ada project manager yang efektif dan tidak efektif. Tidak efektif itu tidak memberi contoh yang baik. Orang lain disuruh masuk kerja jam 7:30, jam 7 dia datang jam 9. Ya, tidak ada komitmen, yang lain lembur dia pulang duluan. Gaptek gitu ya, teknologi aja nggak tahu caranya bagaimana, membuat Google Drive aja nggak bisa, membuat Google Form nggak bisa, kan susah gitu ya. Nah, mau komunikasi aja, mau ngopi data, synchronize email nggak bisa, sulit juga. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi ada beberapa skill set yang harus Anda miliki. Nah, ini yang paling penting dalam pertemuan kali ini. Jadi kita akan mendiskusikan 9 knowledge area selama 1 semester ini, di mana ini merupakan skill set yang harus dimiliki oleh seorang project manager.
Nah, tadi sudah saya sampaikan, ada tiga hal. Yang pertama adalah core function, yang berikutnya adalah facilitating atau supporting function, yang terakhir itu adalah integration. Core function-nya ada 4, yaitu BMWS, daya mutu waktu dan scope. Time management, cost management, quality management, scope management. Mulai minggu depan kita akan kupas satu persatu. Time management itu bahasa bagusnya project time management, project cost management, project quality management, project scope management. Ini yang utama tadi. Karena proyek itu keberhasilannya di kategori ini. Biaya, mutu waktu, ditambah scope. Scope itu maksudnya lingkupnya harusnya bangun 10 gedung. Benar nggak sampai 10 gedung? Ya. Nah, berikutnya ada yang dijadikan supporting atau facilitating. Human resource management. Atau bahasa kerennya ya project human resource management, project communication management, project risk management, dan project procurement management. Ada 4 supporting functions-nya, dan ada 1 untuk integrasi. Di mana inilah fungsi utama dari Project Management Unit atau tim pengelola Project PMU, Project Management Unit. Nah, oke. Nah, kemudian tadi sudah ya 4 bidang ilmu inti, 4 penunjang, 1 tadi. Nah, sekarang bagaimana Anda membuat buku itu? Oke, saya lewat dulu yang ini sebentar. Nah, kemarin kita sebutkan bahwa oke, saya ini skip dulu, saya ganti yang kemarin. Slide yang kemarin. Oke. Oke. Kita menggunakan konsep PMBOK dalam materi ini, dan bukunya sudah saya sampaikan, filenya, e-booknya, tinggal Anda baca. Sudah saya beri bukunya, direct in front of your eyes, ya kan? Dan sudah masuk dalam handphone Anda. Semua sudah ada di situ, tinggal Anda baca. Masih mending dulu zaman saya kuliah harus cari bukunya. Mau beli mahal, cari pinjaman nggak ada. Motokopi susah. Sekarang Anda sudah saya beri, tidak harus membeli, langsung e-booknya Anda bisa copy itu gratis semua, terserah, karena saya yang beli. Anda tinggal pakai aja, tapi tolong dibaca. Karena ilmu itu yang penting bukan dibeli dan dipinjam, tapi yang penting dibaca atau tidak, gitu ya. Jadi Anda tidak wajib Anda membeli bukunya, tidak wajib Anda memiliki e-booknya, tapi wajib bagi Anda untuk membaca isinya. Kira-kira begitu. Nah, dalam proyek ini ada 5 tahapan yang disebut sebagai PLC atau Project Life Cycle. Yang pertama adalah initiating, ini ya, inisiasi proyek, tahapannya yang paling awal. Kemudian setelah itu adalah perencanaan, planning. Setelah planning, executing, pelaksanaan atau implementation. Berikutnya ada controlling and monitoring, pengawasan dan pengendalian. Ya, bahasa kerennya controlling and monitoring, kalau bahasa Indonesia sering disebutnya adalah rendal, ya, pengendalian dan pengawasan. Bukan rendal, wasdal, pengawasan dan pengendalian. Kalau rendal itu perencanaan dan pengendalian. Atau juga bisa disebut MONEF, monitoring dan evaluasi. Terakhirnya closing, tutup, selesai proyek. Jadi ada 5 tahapan. Oke, jadi ini saya close dulu, saya kembali ke slide yang tadi. Harus satu-satu, kalau pakai Zoom nggak bisa kayak kita pakai PowerPoint ya, kalau kita ketemu luring. Nah, jadi ada 5 tahapan: initiating, planning, executing, monitoring, controlling, and closing. Ya, kira-kira seperti inilah hubungan antara kegiatan itu. Jadi proyek itu dimulai dengan fase inisiasi, lalu perencanaan proses, implementasi, lalu di dalamnya di sini ada monitoring and controlling yang melingkupi semua, terakhirnya closing. Ya, kira-kira begini. Batasan proyek itu seperti ini. Project owner, initiator, atau project sponsor. Sama, dia yang akan memberi input. Input itu apa? Duit, sumber daya manusia, SK, informasi apa dia kasih input. Lalu Anda sebagai project management
Pengelola proyek ada di sini, yang tadi 5 tahapan tadi. Initiating, planning, executing, monitoring, controlling, closing. Ini yang disebut sebagai project boundaries. Batasan proyek itu dari mulai initiating sampai dengan closing. Oke, tetapi kita harus tahu setelah closing ini proyek ada 2 outputnya. Ada yang disebut dengan project deliverables dan ada yang disebut dengan project record. Project deliverable ini apa? Output dari proyek. Outputnya apa? Ada 2 kan, tadi ada produk, ada jasa. Output dari proyek itu ada 2, ada produk, ada jasa. Lalu ada project record atau project documentation. Bahasa lainnya adalah catatan dokumentasi laporan. Nah, kira-kira begitu. Jadi dokumentasi dan laporan, kalau bahasanya orang kegiatan mahasiswa sama di kampus, LPJ, SPJ, nah itu juga sama, bagian dari project record. Itu hal yang melekat pada sebuah proyek. Kenapa? Karena project deliverables itu output, itu bisa produk, bisa jasa. Nanti akan dicek dengan standar kualitasnya. Terus output. Tetapi dokumen record atau documentation ini, project documentation ini, akan memberikan gambaran how we manage the project. Bagaimana proyek itu dikelola dengan baik. Nah, project deliverables output ini akan dinikmati oleh pengguna atau yang kita sebut sebagai benefiting atau beneficiaries agency. Nah, agensi yang merasakan manfaatnya. Ya, kemudian yang ini adalah untuk melakukan perbaikan proses. Nah, bagaimana cara Anda membaca buku e-book yang saya sampaikan itu? Oke. 2 kotak ini sebenarnya nggak nyambung ya. Ini yang sebelah kanan ini harusnya ada di bawah. Harusnya ada di bawah. Ingat tadi kita ada 9 knowledge area. 9 knowledge area, 4 itu core function, 4 facilitating, 1 adalah integrasi. Nggak boleh lupa. Karena isinya satu semester ini belajar cuma ini. Ke bawahnya ada 9 kotak, ke sampingnya ada 5. Yang ke bawah itu apa? Yang ke bawah yang tadi 9 knowledge area. Yang pertama project integration, scope management, time management, cost management, quality management. Ini yang core function. Supportingnya adalah project human resources, communication, risk management, dan procurement. Ini yang mana? Yang ini tadi dulu. Sebentar saya tunjukin lagi. Yang ini lagi 9 tadi. Ini di bawah. Dari sini sampai sini. Yang pertama project integration. Nah, jadi cara membaca buku itu ada 9 ke bawah, ke kanannya ada 5. Initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan cost dan closing. Anda lihat nanti untuk initiating, integration ngapain ya, gitu ya? Oh, membuat project charter. Ada di bab berapa? Ada di bab 4.1. Anda baca di bab 4.1. Oke. Kemudian berikutnya knowledge karya yang pertama ada masa planningnya ngapain? Membuat project management plan. Ada di bab berapa? 4.2. Ada baca bab 4.2. Dan seterusnya. Inilah cara membaca buku. Buku itu menggambarkan konsep ini ya sebenarnya. Nah, oke. Sementara itu dulu ya sebelum saya lanjutkan ya. Oh ya, terakhir sebelum saya kasih waktu, ada yang pertama adalah masalah struktur organisasi proyek. Kenapa struktur organisasi ini penting ya? Karena struktur organisasi ini menggambarkan bagaimana proyek itu dikelola. Ya. Bagaimana proyek itu dikelola. Nah, oke. Nah, secara umum struktur organisasi proyek ini ada yang sifatnya fungsional, ada yang sifatnya projectize. Apa itu yang fungsional, apa itu yang projectize? Kalau yang fungsional itu begini, misalnya di kantor nih, di kantor itu ada departemen apa? Bagian keuangan, ada bagian pemasaran, ada bagian HRD, human resource, ada bagian produksi, ada bagian pemeliharaan, maintenance.
itu merupakan bagian-bagian fungsional. Bisa saja proyek itu dilakukan dengan begitu. Jadi misalnya ketua proyeknya diambil dari bagian keuangan, terus anggota proyeknya diambil dari bagian mengambil. Ya, ini yang disebut sebagai fungsional. Tetapi ada juga yang disebut dengan projectize. Projectize ini khusus tangani proyek, dia tidak dibebani pekerjaan yang lain. Contohnya, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan developer bangunan, misalkan saya menjadi kontraktor, lalu saya punya 3 perumahan, membangun 3 perumahan. Perumahan yang pertama, perumahan Muslim Darussalam. Yang kedua adalah misalnya perumahan Candi Gebang. Ya. Yang ketiga adalah misalnya perumahan Bodean Permai. Ada 3 perumahan. Maka setiap perumahan itu saya buat struktur sendiri. Project manager project 1, dia khusus nanganin untuk bagian project perumahan Muslim Darussalam. Ketuanya. Ada ketuanya, ada bagian keuangannya, ada bagian operasionalnya, ada yang lainnya. Kemudian ada juga manajernya untuk proyek bagian perumahan Candi Gebang. Ada manajer proyek untuk Bodean Permai. Itu yang disebut dengan projectize. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kontraktor. Tetapi ada yang juga mix, perpaduan di keduanya yang disebut sebagai matrix. Ya, keduanya. Ini fungsional nih. Misalkan fungsional manajer itu kayak manajer keuangan, manajer HRD, manajer IT, manajer produksi. Lalu ada staf-stafnya, stafnya dipilih beberapa yang ditemukan untuk jadi panitia proyek. Itu bisa. Tapi kalau projectize, itu ada proyeknya banyak. Proyek 1, proyek 2, proyek 3. Nah, sekarang kita lihat. Fungsional, metrik, projectize. Yang fungsional ini perpaduan, yang metrik perpaduan. Saya ambil 2 ini. Ya. Kalau proyeknya sifatnya kecil, tidak terlalu besar, maka kita bisa pakai fungsional. Artinya orang bisa nyambi. Nyambi itu maksudnya selain dia bekerja di bagian keuangan, dia juga sebagai proyek. Gitu. Dia bisa nyambi. Tapi kalau proyeknya sudah besar sekali, dia nggak bisa nyambi. Dia harus khusus menyelenggarain proyek doang. Ini yang disebut dengan projectize. Ini kita lihat. Project manager authority-nya little atau non, tidak ada. Tapi kalau projectize, almost total. Kemudian waktu yang digunakannya dia 100% dari jam kerja yang dia miliki. Kalau fungsional ya part-time, sini full-time, dan seterusnya. Ya. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah PMO, Project Management Office. Project Management Office tadi ada PMO, ada PMU. Ya, kalau PMU itu ada Project Management Unit. Project Management Unit itu adalah panitia pengelola proyek. Tapi kalau PMO gini, ada kantor yang punya banyak proyek. Nah, yang mengelola punya banyak proyek inilah yang di pusat. Itu namanya PMO, Project Management Office. Ya, kira-kira untuk yang materi hari ini, secara umum itu, tapi lebih detailnya ya saya Anda baca. Ya, Anda baca. Sampai bab berapa? Saya minta sampai bab 3. Kenapa? Karena mulai minggu depan, tadi saya bilang kan, kita sudah membahas satu persatu dari 9 knowledge area. Which is mulai dari bab 4 sudah minggu depan. Bab 1, 2, 3 itu pengantar. Jadi saya minta Anda baca. Ya, Anda baca. Oke, sementara itu dulu penjelasannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Saya beri waktu. Silakan. Silakan. Ada yang mau tanya? Pak mau tanya. Silakan. Tadi itu kan ada sih yang kemampuan yang harus dimiliki yang PMBOK Guide itu loh. Ya. Ini tuh saya masih belum bisa bedain yang interpersonal skill sama general management knowledge dan skill itu loh. Yang pertama sama kedua itu bedanya apa? Terus contoh nyatanya gimana? Gitu. Contoh nyatanya kalau general management skill itu Anda di prodi manajemen nilainya A semua. Itu general management skill. Jelas ya Mbak ya? Anda belajar manajemen organisasi, Anda belajar manajemen keuangan,
Anda belajar manajemen sumber daya manusia, Anda punya nilai bagus, itu general management skill. Tapi walaupun nilainya bagus, belum tentu dia bisa berhubungan dengan orang dengan baik. Belum tentu dia bisa mengembangkan tim yang kuat. Belum tentu dia bisa mengelola tim itu dengan baik. Ibaratnya, tidak semua alumni dari jurusan ekonomi atau manajemen disuruh mengelola koperasi bisa sukses. Ya, tidak semua orang yang jago di organisasi disuruh memimpin proyek bisa. Benar, Ya, benar. maksud saya di situ. Jadi interpersonal itu dia bisa diterima dengan baik oleh teman-temannya, dan dia bisa mudah berkomunikasi. Ya, bisa mudah berkomunikasi karena proyek itu erat sekali dengan komunikasi. Tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena stakeholder-nya banyak. Kalau Anda jadi panitia seminar aja, stakeholder-nya kan banyak banget tuh. Ada dosen, maunya macam-macam. Prodi maunya juga macam-macam. Anda sebagai panitia, teman-teman, maunya macam-macam. Peserta seminarnya maunya macam-macam. Ya. Belum nanti dari Humas UIN. Dipublish dong di Humas UIN, di website UIN. Pokoknya semua maunya itu. Nah, Anda harus bisa mengkomunikasikan itu dengan semua aspek itu. Tapi ada juga yang sinis. Ngapain sih kamu kerja begitu-begitu? Ada juga yang kayak gitu. Itu juga stakeholder yang harus kita perhatikan supaya nggak ganggu, intinya begitu. Supaya nggak ganggu. Jadi interpersonal itu artinya bagaimana kita mengolah hubungan satu orang dengan yang lain. Nah, saya terus sampaikan karena itu biasanya orang yang introvert agak jadi project manager. Kenapa? Ya karena kalau ngomong aja susah, mau bergaulnya susah, gimana dia mau mengkomunikasikan sama orang lain? Tapi mungkin dia cocok jadi staf proyek, jadi staf ahlinya, gitu. Itu ya Mbak, sementara. Nanti akan lebih detail pada saat kita membahas topik project communication management, termasuk di facilitative skill. Tadi ada 9. Ada 9 knowledge area. Nah, yang 4 itu kan ada human resource, communication, ada procurement, sama satu lagi ada risiko, manajemen risiko. Kita akan membahas itu lebih detail pada saat bab membahas masalah project communication management. Silakan yang lain. Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, saya persilakan. Nah, kalau tidak ada, saya ingin mengingatkan, habis ini saya minta ketua kelasnya kirim email ke saya, nama kelompok dan anggotanya. Yang kelas A ya kelas A, ya kelas B. Kalau tugas pada kelasnya masing-masing, dikirimkan ke email saya. Email saya arya.wirabuana. Wirabuananya pakai H ya, arya.wirabhuana. arya.wirabhuana@uin-desuka.ac.id. Kirimkan gitu, dan judulnya adalah daftar kelompok kelas A, daftar kelompok kelas B, gitu aja. Ya, nah sama nanti ada namanya, kelompok satu namanya siapa, NIM-nya berapa. Terus kemarin pertanyaan saya, kita mau jadi ada tugas kelas apa tidak? Itu belum jawab tuh. Saya minta keputusannya sekarang. Kalau ada tugas kelas, tugas individunya hilang. Tapi kalau nggak ada tugas kelas, tugas individunya ada. Gitu. Kelas ya, Pak. Ada tugas kelas ya. Nah, kalau ada tugas kelasnya saya minta Anda membuat event online karena masih daring. Anda membuat suatu acara daring. Acara itu bisa fokus group discussion, harus ada narasumbernya dari luar dan segala macamnya. Berarti Anda harus membuat proposal dan semuanya. Tetapi ingat, semuanya dibuat berdasarkan teori manajemen proyek, bukan proposal kegiatan mahasiswa. Semuanya menggunakan standar manajemen proyek. Nanti saya akan bantu komunikasikan dengan prodi biar dapat dana minimal untuk membayar narasumber. Sama mungkin minjem aku di Zoom-nya yang untuk seminar sewa atau gimana. Jadi bisa disepakati ya, ada tugas kelas ya. Kapan itu Pak? Di akhir semester sebelum UAS. Lebaran lah berarti laksanaannya. Jadi tugas individunya hilang, menjadi tugas kelompok dan tugas kelas. Begitu. Oke? Baik. Nah,
Untuk minggu depan, kita masuk di materi yang agak sedikit mulai ada hitungannya, yaitu adalah time management. Ya, project time management. Tolong dibaca lagi bab itu dan tolong dibaca lagi PowerPoint yang sudah saya kirimkan yang masalah time management. Ya, kita ketemu minggu depan pada waktu yang sama insya Allah. Sekali lagi sebelum saya tutup, nanti recordingnya seperti biasa akan saya sampaikan di grup linknya recording, jadi yang tidak sempat ikut kuliah bisa melihat tetap hasil recordingnya. Sekali lagi yang mau bertanya masih saya kasih kesempatan, saya persilakan. Baik, kalau dirasa cukup, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.